eh, memang satu arah kan kula wau ndugi Japan niki wau satu arah. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keras jawab. Assalamualaikum. Mas. Ain taskun. Entaskun. Syukur ngas. Supaya caranya nggak aman-aman. Kasihan orang-orang nanti capek. Akhiron wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya nanti doa, mimpin doa. Saya yang cuma baca. Ini di dalam ini ada Gusmi. Di dalam ini ada Gusmi. Ada Gusmi. Ya, ini ada Gusmi itu. Tahu Gusmi? Tahu nggak Gusmi? Gusmi itu orang yang aneh tapi benih. Diam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita lihat akhlak dari muhibbin berikut ini. Memang satu arah kan kula wau ndugi Japan niki wau satu arah. Mas. Assalamualaikum. Yang keras jawab. Assalamualaikum. Mas. Ain taskun. Entaskun. Syukur ngas. Supaya caranya nggak aman-aman. Kasihan orang-orang nanti capek. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita melihat barusan perlakuan muhibbin di dalam menghentikan pidato Gus Bara itu dengan cara tidak berakhlak. Mas. Assalamualaikum. Yang keras jawab. Assalamualaikum. Mas. Ain taskun. Entaskun. Tidak punya tata krama atau tidak punya budi pekerti, tidak punya attitude. Bahasa Jawanya tidak punya unggah-ungguh, ngelamak di dalam menyelesaikan masalah atau di dalam cara menghentikan seseorang di dalam menyampaikan pendapat di depan publik. Jadi menghentikannya dengan begitu sangar, dengan berbahasa Arab, dengan lantang. Ini adalah contoh akhlak yang sangat tidak baik dilakukan di depan umum. Assalamualaikum. Yang keras jawab. Assalamualaikum. Mas. Ain taskun.
Entas pun. Sebenarnya banyak cara lain, misalnya didekati sambil berbisik, atau pakai tulisan, menunjukkan HP, atau di WA, kan bisa semacam itu. Jadi tidak melakukan sesuatu yang tidak baik itu di depan publik. Nah, cara-cara demikian inilah yang akhirnya ada kecemburuan alias tidak terima, sehingga Banser turun tangan sebagaimana video berikut ini. Sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah suatu contoh pentingnya berakhlakul karimah dimanapun berada dan kepada siapapun. Karena Gus Barra ini adalah termasuk pengurus atau termasuk ketua PC GP Ansor Kabupaten Mojokerto. Lah, ketua GP Ansor diperlakukan semacam itu, seharusnya itu tidak boleh terjadi. Dan beliau termasuk putra dari seorang pengasuh pondok pesantren di Mojokerto. Beliau termasuk putra terbaik Mojokerto, diperlakukan semacam itu di depan publik. Ya pantas kalau mendapatkan tindakan dari Banser untuk menertibkan, memberikan keseimbangan agar para jamaah itu lebih tenang untuk memperhatikan semua itu. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita menyimak pidato Gus Barra itu sangat baik waktu itu. Penyampaian baik, tidak ada menyinggung. Bahkan menunjukkan beliau atau menceritakan diundang oleh Sahibul Hajah. Memang diundang, cuma undangannya keterisut semacam itu. Lantas si Muhyiddin ini tiba-tiba menghentikan dengan cara-cara semacam itu. Tentu ini adalah cara-cara yang tidak berakhlak. Lantas dia mengambil mic dan menyampaikan pidatonya. Kalau kita lihat pidato dia, itu persis mirip-mirip pidatonya Habib Rizik, mirip-mirip pidatonya Habib Bahar, mirip-mirip pidatonya Habib Qurtubi. Diam semua semacam itu, diam saudara semacam itu. Itu saja menunjukkan akhlak yang tidak baik. Tahu Gusmi? Tahu nggak Gusmi? Gusmi itu orang yang aneh tapi benih. Diam semuanya, diam semuanya, diam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin selamat kok gak mau jawab? Ingin selamat kok gak mau jawab? Saya ulang, dijawab yang keras. Kenapa saya pakai bahasa Arab? Karena di surga itu bahasa Arab. Tolong didengarkan. Dijawab kalau ingin selamat, jawab dengan keras. Assalamualaikum. Belum. Burun dijak dikir nggih.
Purun mboten? Dijak dikir purun mboten? Sing banter purun mboten? Sing banter purun mboten? Fakta ini. Mungkin bagi para muhibbin semacam itu baik, tapi kita kalangan orang-orang yang ada di Jawa atau Madura, itu adalah perbuatan yang tidak punya akhlakul karimah. Rusuul adab itu namanya. Lantas, apakah dia itu muhibbin? Benar, ini memang muhibbin. Berikut ini buktinya. Pokoknya dari ini tutup ngalet doa para habaib, doa para habaib, doa para habaib. Pun enten setunggal mawon sing mantun ngomong. Paham ya? Kono tak teng lenggah mawon. Niki habib-habib niku kedah dimuliaken. Nah, itulah ciri muhibbin. Begitu angkuh untuk memuliakan para habaib. Sebenarnya semuanya harus kita muliakan. Habaib kita muliakan, orang-orang pribumi, ulama-ulama Nusantara sama kita muliakan. Tidak usah kita melibatkan suatu perbedaan, kecuali itu dimulai dari para muhibbin dan para habaib yang sering menghina ulama-ulama Nusantara. Itu adalah awal dari mula semua bencana yang terjadi pada hari ini. Bagaimana beliau para habaib yang pidatonya lantang itu, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Qurtubi, Habib Hanif, semuanya warwer. Gusmu saja, kalau kalian macam-macam saya lawan, ya memang harus dilawan. Kalau tindakannya sudah melebihi batasannya, yang notabene mereka itu adalah pendatang. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, mau tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Mereka itu pendatang para habaib. Mau tidak mau mereka itu imigran Yaman. Apalagi terbukti secara kajian kitab nasab terputus dari keturunan Rasulullah SAW. Secara tes DNA juga terputus, bahkan mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan dari pakar genetik kita, ada 4 pakar genetik di sini dan semuanya S3 doktor semua, bahkan ada Bu Indrawati yang juga kepala lab, menyimpulkan bahwa Ba'alawi yang berhaplog grup YDNAG batal secara ilmu pengetahuan sebagai garis lurus laki-laki ke Ahlul Bait Nabi SAW, baik dari Hasan maupun Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oke, demikian. Ini stempel akademik dan keilmuan yang sangat kuat, narasi yang sulit untuk dibantah, dan himbauannya adalah silakan kalau masih ada Bani Alawi, Ba'alawi yang tidak terima, silakan untuk maju tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar sama DNA-nya dengan keluarga Ahlul Bait di Timur Tengah sana. Oke. Ini fakta. Ini adalah fakta. Cuma para habaib tidak mau menerima fakta ini.
Jadi kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Rasulullah, saya keturunan dari Nabi Muhammad, dalam diri saya mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, buktikan. Kalau ada orang minta bukti, kan Anda mengaku menjadi keturunan Rasulullah. Tapi kalau tidak bisa membuktikan secara kitab nasab yang mutabar, mana mungkin itu dibiarkan pengakuannya. Lebih-lebih secara kajian ilmiah tes DNA, mereka itu berhaplogrup G, artinya keturunan Yahudi atau Eropa. Sedangkan keturunan Rasulullah itu adalah bangsa Arab atau Bani Hashim. Mereka itu bangsa Yahudi, haplogrup G, sedangkan Rasulullah beserta dzurriyyahnya berhaplogrup J1 secara penelitian kajian ilmiah tes DNA. Sahabat muslim dimanapun berada, semua ini menjadi taruhan bagi kami di akhirat. Bagi yang mengetahui hujah dari tesis Ki Haji Imaduddin Utsman menjadi petunjuk bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kitab nasab dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Dan ini tidak terbantahkan. Maka saat orang mengaku menjadi keturunan Rasulullah dan terbukti secara kitab nasab mereka putus, secara kajian ilmiah tes DNA itu tidak nyambung, lantas kita masih mempercayai, berarti kalian telah menasabkan orang lain kepada Rasulullah, dan itu sangat dilarang. Mudah-mudahan semua itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, yaitu pribumi-pribumi Indonesia, dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada sahabat bangsa, sahabat PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS Laskar Sabilillah, untuk terus waspada mengawal perjuangan Wali Songo yang mulai atau hampir dihapus oleh sebagian habaib di muka Indonesia ini, bahwa keturunan Wali Songo itu dianggap putus. Ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Kamu rekam, kasih tunjuk sama si Ustadz goblok itu. Kalau nggak terima, bilang berantem aja sama saya. Nggak usah debat, berantem satu-satu, kita lihat siapa yang mati. Wasian aing mah rek ngabela Wali Songo rek ilahar kowe. Tidak tahu diri. Ada yang mau mengkhianati Wali Songo? Acung. Yakin aing payah ge membela Wali Songo aing mah. Wani aing mah maju. Datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah gelut mah hayu. Tuh man. Rek ngadu naon sok hayu. Ngadu bako hayu, ngadu ngopi hayu. Ada yang mau ikut membela Wali Songo? Nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada, dalam daftar nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Karena Wali Songo kenyataannya berdasarkan kajian ilmiah tes DNA itu J1 yang merupakan bukti bahwa keturunan Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Rasulullah SAW. Justru ingin dihapus dan diganti oleh para habaib yang catatannya jelas bergenetik G, yaitu bukan bangsa Arab melainkan bangsa Yahudi Askenazi. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.